Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Zahra Agustin, biasanya dipanggil Rara, dari kelas 3BA, NPM 066430901758. Di sini, saya akan membahas materi tentang pembentukan sikap profesional karyawan pada industri pelayanan. Dalam dunia kerja, terutama di bidang pelayanan seperti hotel, restoran, dan pariwisata, sikap profesional menjadi kunci utama dalam memberikan kesan terbaik kepada pelanggan. Sikap profesional tidak hanya tentang kemampuan teknis, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap, berperilaku, dan menghargai orang lain saat bekerja. Apa itu sikap profesional? Sikap profesional adalah kemampuan dan kesediaan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Artinya, seorang karyawan profesional tahu apa yang harus dilakukan, mampu melakukannya dengan benar, dan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, dalam industri pelayanan, sikap profesional bisa terlihat dari cara kita melayani pelanggan dengan sopan, menjaga penampilan, datang tepat waktu, dan tetap ramah meskipun sedang lelah. Jadi, sikap profesional bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga tentang attitude atau sikap kita terhadap pekerjaan. Sekarang kita bahas komponen sikap profesional. Ada 4 komponen utama. Yang pertama, pengetahuan. Karyawan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, seorang pelayan restoran harus tahu menu apa yang tersedia, bahan makanannya, dan cara menyajikannya. Dengan begitu, dia bisa menjawab pertanyaan pelanggan dengan percaya diri. Yang kedua, keterampilan. Berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam tindakan nyata. Misalnya, kemampuan melayani pelanggan dengan cepat, menggunakan sistem kasir, atau menyapa tamu dengan bahasa yang sopan dan ramah. Yang ketiga, sikap positif. Sikap positif sangat penting, terutama dalam melayani pelanggan. Dengan senyum, kesabaran, dan semangat membantu, pelanggan akan merasa nyaman dan dihargai. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai atau standar perusahaan. Dalam dunia hospitality, setiap perusahaan punya nilai-nilai tersebut, seperti disiplin, sopan santun, dan menghormati pelanggan. Karyawan yang profesional akan selalu berperilaku sesuai nilai-nilai tersebut. Yang pertama, tanggung jawab. Karyawan profesional selalu tahu apa tugasnya dan berusaha menyelesaikannya sebaik mungkin. Dia nggak asal kerja, tapi benar-benar peduli sama hasilnya. Misalnya, kalau ada deadline, dia akan berusaha menyelesaikannya tepat waktu tanpa menunggu disuruh terus. Sikap seperti ini bikin rekan kerja dan atasan jadi percaya karena tahu kita bisa diandalkan. Yang kedua, disiplin. Disiplin ini bisa dilihat dari hal-hal sederhana. Datang tepat waktu, berpakaian rapi, mematuhi aturan kerja, dan menjaga sikap selama jam kerja. Hal-hal kecil kayak gini kelihatannya sepele, tapi justru mencerminkan profesionalisme seseorang. Karena orang yang disiplin biasanya punya tanggung jawab dan komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, komunikasi yang baik. Dalam dunia pelayanan, cara kita berbicara dan menyampaikan pesan itu penting banget. Karyawan profesional tahu bagaimana berbicara dengan sopan, jelas, dan tetap ramah, bahkan ketika menghadapi pelanggan yang mungkin sedang marah atau kecewa. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menghindari kesalahpahaman dan menjaga hubungan kerja tetap positif. Yang keempat, kerja sama tim. Gak ada pelayanan yang berjalan dengan baik kalau tanpa kerjasama. Dalam satu tim, kita harus bisa saling bantu dan berkoordinasi dengan baik. Misalnya, saat restoran sedang ramai, karyawan di bagian kasir, dapur, dan pelayanan harus saling bantu biar pelayanan tetap cepat dan pelanggan tetap puas. Kerjasama yang solid bikin suasana kerja lebih kompak dan menyenangkan. Yang kelima, fleksibilitas. Karyawan profesional juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan.
Kadang, situasi di tempat kerja bisa berubah tiba-tiba, seperti pelanggan datang lebih ramai dari biasanya atau ada permintaan khusus yang mendadak. Dengan bersikap fleksibel, kita bisa menyesuaikan diri tanpa panik dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Fleksibilitas ini juga menunjukkan kalau kita punya sikap terbuka terhadap tantangan baru. Yang keenam, kesabaran. Dalam industri pelayanan, nggak semua pelanggan bersikap ramah atau mudah dipahami. Ada kalanya kita mendapat komplain, permintaan berulang, atau bahkan pelanggan yang emosional. Nah, disinilah kesabaran diuji. Karyawan profesional akan tetap tenang, menanggapi dengan sopan, dan mencari solusi tanpa terpancing emosi. Karena pada akhirnya, pelanggan yang awalnya marah bisa berubah jadi puas kalau kita tetap sabar dan tanggap. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keramahan. Keramahan itu kunci penting dalam pelayanan. Senyum yang tulus, sapaan hangat, dan perhatian kecil bisa membuat pelanggan merasa dihargai. Kadang, hal sederhana seperti ucapan, "Terima kasih sudah datang, semoga harinya menyenangkan," bisa bikin pelanggan ingin datang lagi. Keramahan menciptakan suasana positif, bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk rekan kerja di sekitar kita. Jadi, 7 poin ini, tanggung jawab, disiplin, komunikasi, kerjasama tim, fleksibilitas, kesabaran, dan keramahan adalah dasar dari sikap profesional yang harus dimiliki setiap karyawan. Kalau semua poin ini diterapkan dengan konsisten, bukan cuma pelayanan yang meningkat, tapi juga kualitas diri kita sebagai individu akan ikut berkembang. Kita bahas dulu dari sisi perusahaan. Kalau semua karyawan bersikap profesional, otomatis pelayanan akan jadi lebih baik, cepat, dan memuaskan. Karena mereka bekerja dengan tanggung jawab dan memperhatikan detail kecil dalam melayani pelanggan. Bayangin aja, kalau kita datang ke restoran dan disambut dengan ramah, dilayani dengan sopan, dan setiap kebutuhan kita ditanggapi dengan cepat, pasti rasanya menyenangkan kan? Kita bakal merasa dihargai dan mungkin pingin datang lagi. Nah, hal yang sama juga dirasakan pelanggan di tempat kerja yang profesional. Mereka puas, nyaman, dan bahkan bisa jadi pelanggan tetap. Selain itu, sikap profesional juga bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang memiliki karyawan disiplin, sopan, dan bertanggung jawab akan dikenal sebagai tempat kerja yang bisa dipercaya. Reputasi yang baik ini penting banget karena bikin pelanggan percaya, mitra bisnis tertarik bekerja sama, dan bahkan calon karyawan lain ingin bergabung. Ibaratnya, profesionalisme itu seperti citra baik yang terus melekat di mata orang luar. Manfaat berikutnya, tentu aja produktivitas kerja meningkat. Ketika karyawan profesional, mereka tahu prioritas, bisa kerjasama dengan baik, dan gak perlu ditingkatkan terus, semua orang bekerja sesuai tanggung jawabnya. Jadi, pekerjaan selesai lebih cepat, hasilnya juga lebih maksimal. Bayangin aja, kalau satu tim di kantor semuanya profesional, gak ada yang males, gak ada yang saling lempar tanggung jawab, pasti suasana kerja jadi lebih fokus, dan target bisa tercapai dengan lebih mudah. Produktivitas meningkat, perusahaan maju, dan semua orang di dalamnya ikut merasakan hasilnya. Sekarang, kalau kita lihat dari sisi karyawan, profesionalisme juga penting banget. Karyawan yang profesional biasanya lebih dihormati dan dipercaya, baik oleh atasan maupun rekan kerja. Mereka dianggap sebagai orang yang bisa diandalkan, bukan cuma karena kemampuan, tapi juga karena sikapnya yang sopan, tangguh, dan konsisten. Dengan bersikap profesional, kita juga membangun citra diri yang positif. Orang akan melihat kita sebagai pribadi yang matang, bertanggung jawab, dan bisa menjaga kepercayaan. Dan dari situ, kesempatan untuk berkembang pun jadi lebih besar. Nah, manfaat lainnya, profesionalisme juga bisa membuka peluang karir yang lebih luas. Orang yang disiplin, beretika, dan punya komitmen tinggi biasanya akan dilirik untuk promosi jabatan.
Karena atasan tahu mereka bisa diandalkan untuk memimpin dan memberikan contoh yang baik. Bahkan dalam jangka panjang, sikap profesional bisa jadi modal penting untuk membangun karir yang stabil dan sukses. Bukan cuma dalam satu perusahaan aja, tapi dimanapun kita bekerja nanti. Selain itu, profesionalisme juga membuat lingkungan kerja jadi lebih nyaman ketika semua orang menjaga sikap, saling menghormati, dan bekerja sesuai aturan. Suasana kerja jadi lebih damai dan menyenangkan. Bayangin kalau semua orang di kantor punya sikap kayak gitu, gak ada yang saling menjatuhkan, gak ada drama, dan semua fokus untuk berkembang bareng. Pasti semangat kerja meningkat dan hubungan antara rekan kerja juga makin akrab. Jadi, intinya sikap profesional itu saling menguntungkan, perusahaan jadi lebih maju, pelanggan lebih puas, dan kita sebagai karyawan juga tumbuh jadi pribadi yang lebih baik. Profesionalisme itu seperti investasi jangka panjang. Mungkin hasilnya nggak langsung terlihat, tapi pelan-pelan akan membawa perusahaan besar, baik untuk karir maupun kepribadian kita sendiri. Cara yang pertama adalah melalui pelatihan atau pendidikan. Pelatihan ini punya peran besar banget dalam membentuk karakter kerja yang profesional. Lewat pelatihan, kita bisa belajar tentang standar kerja, etika dalam pelayanan, dan gimana cara berinteraksi dengan pelanggan dengan sopan dan efektif. Misalnya aja ada pelatihan tentang customer service, di situ kita diajarkan cara menghadapi pelanggan yang kecewa. Gimana berbicara dengan nada yang tenang, dan bagaimana menjaga ekspresi agar tetap ramah meskipun sedang lelah. Hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi justru sangat berpengaruh pada kesan pertama yang pelanggan rasakan. Selain itu, pelatihan juga bikin kita selalu berkembang dan siap menghadapi perubahan. Dunia kerja itu dinamis banget. Cara kerja, teknologi, bahkan karakter pelanggan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, dengan ikut pelatihan secara rutin, kita jadi nggak ketinggalan dan bisa terus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Cara yang kedua adalah melalui pengawasan dan teladan dari atasan. Karena percuma aja kalau bawahan disuruh profesional, tapi atasannya sendiri tidak memberi contoh yang baik. Seorang pemimpin yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab akan jadi panutan otomatis bagi timnya. Karyawan akan cenderung meniru apa yang mereka lihat, bukan hanya apa yang mereka dengar. Jadi, pengawasan di sini bukan berarti menekan atau mencari kesalahan, tapi lebih ke arah membimbing dan memberi contoh bagaimana bersikap profesional di dunia kerja. Kalau atasan bisa jadi teladan, budaya profesional akan terbentuk dengan sendirinya di lingkungan. Karena pada dasarnya, lingkungan kerja yang baik itu dimulai dari sikap yang baik, dan sikap yang baik itu menular. Kalau satu orang menunjukkan sikap positif, orang lain pun akan ikut terpacu untuk melakukan hal yang sama. Cara yang ketiga adalah melalui umpan balik atau feedback. Feedback ini bisa datang dari siapa aja, pelanggan, rekan kerja, bahkan dari diri kita sendiri lewat refleksi. Dengan menerima masukan, kita bisa tahu bagian mana dari diri kita yang perlu diperbaiki. Kadang kita nggak sadar ada hal kecil yang kurang tepat, seperti nada bicara yang terlalu tinggi atau cara menyapa pelanggan yang kurang hangat. Feedback membantu kita mengenali hal-hal itu dan belajar memperbaikinya. Yang penting, kita harus terbuka dan gak mudah tersinggung saat menerima kritik. Ingat, kritik bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun. Kalau kita bisa menerimanya dengan lapang dada, itu tandanya kita sudah berada di jalur yang benar menuju profesionalisme. Selain 3 cara utama tadi, sebenarnya masih banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk membentuk sikap profesional setiap hari. Misalnya datang tepat waktu, menjaga kebersihan dan kerapian diri, menggunakan bahasa yang sopan, menepati janji, dan berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Hal-hal kecil seperti ini, kalau dilakukan terus-menerus, lama-lama jadi kebiasaan baik yang melekat. Kita nggak perlu berpikir keras untuk bersikap profesional karena sudah terbiasa melakukannya secara alami. Kalau kita lihat kembali dari awal pembahasan tadi, semua poin tentang profesionalisme
satu hal sederhana. Niat kita untuk menjadi lebih baik, menjadi profesional bukan berarti harus sempurna, tapi mau belajar, mau memperbaiki diri, dan mau menghargai orang lain dalam setiap proses kerja. Jadi, buat teman-teman semua, mulailah dari hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Tunjukkan sikap profesionalmu bukan untuk terlihat hebat di depan orang lain, tapi untuk membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena di dunia kerja, skill memang penting, tapi sikaplah yang menentukan seberapa jauh kita bisa melangkah. Dengan sikap profesional, kamu bukan cuma jadi karyawan yang kompeten, tapi juga pribadi yang dihormati, dipercaya, dan memberi dampak positif bagi orang di sekitarmu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan tadi bisa membuka pandangan baru tentang pentingnya sikap profesional. Dan semoga juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman untuk terus tumbuh, belajar, dan bekerja dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.